Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu hari ini dalam materi konsep-konsep dasar sosiologi. Di sini ada kompetensi inti yang bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada kompetensi dasar di mana materi ini masuk ke KD 3.3 dan 4.3, di mana ada indikator pencapaian juga yang bisa kalian baca sendiri. Di mana KD dan indikator ini mempunyai tujuan turun menjadi tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini kalian mampu mendeskripsikan konsep-konsep dasar sosiologi, dan juga kalian mampu menyajikan konsep-konsep dasar sosiologi yang ada di dalam masyarakat atau di sekitar masyarakat di tempat kalian tinggal gitu. Nah, kita masuk ke materi. Pertama ada mengenai individu. Jadi individu merujuk pada subjek yang melakukan sesuatu, memiliki pikiran, kehendak, kebebasan, dan memberi arti pada sesuatu, serta mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya. Jadi kita garis bawahi bahwa individu merupakan subjek yang melakukan sesuatu, memiliki pikiran, kehendak, kebebasan, dan memberi arti pada sesuatu. Contoh seperti saya termasuk individu, kalian juga termasuk individu, di mana kita sama-sama memiliki pikiran, kehendak, kebebasan, dan dapat memaknai atau menilai hasil dari tindakan yang kita lakukan gitu. Selanjutnya kita mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat merupakan satuan interaksi antar individu yang membentuk keteraturan secara berkelanjutan. Jadi masyarakat ini ketika individu berkumpul dan melakukan interaksi satu sama lain dan membentuk suatu keteraturan dan kebiasaan, maka akan membentuk suatu masyarakat gitu. Nah, setelah ini akan diilustrasikan mengenai individu dan masyarakat dalam berupa gambar. Bisa dilihat gambar di sini, di mana titik tengah ada tulisan masyarakat dan beberapa gambar orang yang ada garis panah dan menunjuk kepada masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa individu-individu yang berkumpul dalam suatu wilayah tertentu dan melakukan interaksi satu sama lain akan menimbulkan suatu kebiasaan dan keteraturan secara berkelanjutan, di mana mereka disebut masyarakat gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sosiologi sebagai metode. Sosiologi sebagai metode berarti cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi untuk mengungkap realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat, sosiologi itu mempunyai dua metode sebenarnya. Jadi untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya tidak muluk-muluk begitu saja, tetapi memiliki prosedur tertentu di mana hal itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Nah, dalam metode sosiologi sebagai metode, sosiologi mempunyai dua metode utama dalam mengungkap realitas sosial, di mana pertama itu ada metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang hanya dapat dikaji melalui proses abstraksi, studi literatur, ataupun melalui studi yang bersifat partisipatif untuk mendapatkan pengalaman tentang hal yang diteliti. Jadi metode kualitatif ini kita dilakukan biasanya dengan bersifat partisipatif, seperti wawancara, seperti observasi, di mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa uraian gitu, data yang lebih mendalam. Sedangkan kalau metode kuantitatif adalah metode yang mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga fakta-fakta sosial yang diteliti diukur dengan skala indeks, tabel, dan formula statistik yang sedikit banyaknya menggunakan matematika. Nah, berbeda dengan kuantitatif ini penelitian yang berupa angka-angka, di mana penelitiannya dilakukan melalui penyebaran angket, kuesioner, di mana nanti hasil datanya diformulasikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya yang berupa angka-angka. Jadi kuantitatif ini sedikit banyaknya menggunakan matematika lah, perhitungan gitu. Nah, sebagai contoh misalnya dalam kasus pandemi COVID-19 saat ini, misalnya kita ingin melakukan penelitian mengenai perubahan sosial masyarakat dalam pandemi ini gitu, dalam pandemi COVID gitu. Misalnya biasanya masyarakat melakukan pekerjaan di kantor, tapi setelah adanya pandemi COVID ini mereka bekerja dari rumah. Terus juga biasanya masyarakat keluar kemana-mana tidak berkerumun gitu kan. Tapi sekarang ada namanya physical distancing, social distancing, dan
menggunakan masker juga gitu. Nah, kita ingin meneliti bagaimana sih dampaknya ke masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat. Nah, itu kita menggunakan metode kualitatif. Kita observasi, kita wawancara masyarakat gitu untuk mendapatkan data berupa deskripsi atau uraian. Sedangkan kalau metode kuantitatif, misal kita ingin meneliti tentang bagaimana sih kepuasan masyarakat tentang kebijakan pemerintah nih di masa pandemi ini. Kita ingin penilaiannya dalam skala 1 sampai 100 gitu. Kita sebar kuesioner ke beberapa orang, setelah kita sebar mereka menjawab, terus nanti kita bisa formulasikan hasil jawabannya itu. Misal hasil jawaban dari metode kuantitatif itu 70% masyarakat puas dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu, sedangkan 30% lainnya belum. Jadi gitu yang membedakan metode kualitatif dan metode kuantitatif, di mana yang kita garis bawahi kualitatif itu bersifat uraian, bersifat partisipatif dalam melakukan penelitian, sedangkan kuantitatif berupa angka-angka itu. Ya, selanjutnya setelah metode ini saya ingin menampilkan video di mana kalian bisa cermati videonya ya. Untuk nantinya Jadi setelah melihat video ini bisa dikatakan bahwa pria tadi awalnya dia tidak melakukan interaksi dengan siapapun itu kan. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, tapi ketika ada seorang nenek yang ingin meminta diseberangkan di jalan, itu secara tidak langsung mengajak interaksi, membuat orang itu sadar bahwa dia itu merupakan bagian dari masyarakat, sehingga dia keesokan harinya dia melakukan interaksi dengan individu-individu lain gitu, karena dia sudah merasa bahwa dia adalah bagian daripada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari video ini bahwa seorang individu harus merasa bahwa dia bagian dari masyarakat, sehingga ketika dia merasa dia bagian dari masyarakat, dia akan melakukan interaksi dengan individu lainnya, sehingga dia lebih peduli dengan lingkungannya, dia lebih peduli dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi untuk hal itu jadi dapat disimpulkan bahwa individu itu harus sadar bahwa dia adalah bagian daripada masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai hubungan individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dapat terjadi antara dua orang yang bersahabat. Mereka secara rutin bertemu, baik dalam permainan maupun di sekolah. Kebiasaan yang mereka lakukan akan mengikat dua orang tersebut menjadi bersamaan. Jika hubungan tersebut melibatkan lebih banyak individu, sehingga terjadi hubungan yang lebih luas lagi di antara mereka, biasanya terdapat suatu aturan tertentu yang disebut dengan norma.
Nih sebagai contoh, misalnya kalian di kelas. Dalam kelas ini kalian awalnya kan dari SMP ke SMA, terus masuk ke kelas ini. Kalian merupakan individu kan. Dimana kalian di dalam kelas ini mau tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Kalian mau tidak mau bertemu secara rutin setiap harinya dalam pembelajaran gitu kan. Nah, sehingga interaksi dan pertemuan rutin yang kalian lakukan itu menimbulkan suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu biasanya untuk mengikat kalian tuh dalam kebiasaan terdapat norma. Jadi misalnya kalian di kelas, kebiasaannya itu menjaga kebersihan kelas, sehingga mempunyai aturan dilarang membuang sampah sembarangan, sehingga anak-anak di kelas pun tidak membuang sampah sembarangan, karena ketika mereka membuang sampah sembarangan mereka akan mendapat sanksi, misalnya sanksi sosial atau disuruh piket, disuruh membersihkan itu kan. Nah itu contoh mengenai individu dan masyarakat. Jadi ketika mereka mereka bertemu secara rutin melakukan interaksi, maka membentuk suatu kebiasaan dan terdapat aturan. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi pembelajaran yang saya sudah siapkan untuk kalian. Jadi kalian bisa coba menjawab pertanyaannya gitu. Pertanyaannya pilihan ganda dan ada 10 soal. Nah, ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kalian bisa coba jawab pertanyaannya, mungkin bisa di stop videonya untuk dibaca lebih lama gitu kan. Nah, ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 nanti ada sampai 10, dan setelah kalian menjawab setelah menonton video ini, mungkin nanti akan dibahas oleh guru kalian mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan gitu. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi konsep-konsep dasar sosiologi. Penjelasan yang singkat ini saya harap dapat membantu pemahaman kalian mengenai pelajaran konsep-konsep dasar sosiologi. Nah, di sini ada sedikit kata-kata motivasi. Jadi, kadang ketika kamu berada di tempat gelap, kamu menganggap kamu telah terkubur, tetapi sebenarnya kamu telah ditanam. Nah, kalian bisa maknai tersendiri dan kalian bisa renungkan sendiri mengenai arti dari kata-kata motivasi ini. Saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.